Shalom teman-teman, bersyukur kita bisa berkumpul lagi dalam ibadah online pada pagi hari ini dengan perlindungan dan rahmat dari Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah online. Kita saat teduh sejenak. Marilah kita datang ke hadirat Tuhan dengan sujud dan sembah, karena hanya Tuhanlah yang patut dipermulia. Segenap yang ada, diam dan sujud sembah, mengosongkan pikirannya dari barang dunia, karena Tuhan sungguh hadir, patut dipermulia. Maharaja alam raya, lahir dari
kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak, terima kasih Kau telah memimpin awalnya ibadah pada pagi hari ini Bapak. Biarlah kami ingin memuji, menyembah-Mu Bapak, mendengarkan firman pada pagi hari ini Bapak. Kiranya kami memberkati ibadah pada pagi hari ini Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Keadaan di sekitar kita boleh menghentikan langkah kita, tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan terus memimpin langkah hidup kita. Each step I take, I know that He will guide me. Each step I take, my Savior goes before me, and with His loving hand He leads the way. And with each breath I whisper, I adore Thee. Oh, what joy to walk with Him each day. Each step I take, I know that He will guide me to higher ground. He ever leads me on until someday the last step will be taken. Each step I take just leads me closer home. I trust in God, no matter come what may. For life eternal is in His hand. He holds the key that opens up the way that will lead me to the promised land. Each step I take, I know that He will guide me to higher ground. He ever leads me on until someday the last step will be taken. Each step I take just leads me closer home. Each step I take, I know that He will guide me to higher ground. He ever leads me on until someday the last step will be taken. Each step I take just leads me closer home. Each step I take just leads me closer home. Tuhan sudah menimbang apa yang baik untuk hidup kita. Apa yang terjadi di tahun ini mungkin bukanlah kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Jika jiwaku berdoa. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu.
kepada pembawa firman, dipersilahkan. Selamat pagi teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan, mari kita memohon pimpinan Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur kepadamu jikalau pada hari ini kami diberikan kesempatan sekali lagi untuk duduk di hadapan Tuhan, beribadah dan juga mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami pada hari ini. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon biarlah Engkau yang memberikan ketenangan di dalam hati kami, agar pesan Tuhan sungguh dapat sampai kepada kami, dapat kami pahami, dan Engkau yang juga memampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sambut kebenaran firman-Mu ya Tuhan, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, senang dapat kembali menyapa teman-teman pada hari ini, 29 November 2020. Tema renungan pada hari ini adalah mensyukuri tahun 2020. Ini adalah ibadah terakhir kita, berhubung nanti selama Desember kita akan bergabung ibadahnya dengan kebaktian pemuda. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita membuka Alkitab kita dari Ratapan 3 ayat 22 hingga ayat 24. Ratapan pasal 3 ayat 22 hingga ayat yang ke-24. Saya berharap teman-teman sudah menyediakan Alkitab baik itu dalam bentuk fisik maupun dalam gadget teman-teman. Tetapi kalau gadget dipakai untuk beribadah, silakan teman-teman menyiapkan Alkitab. Karena nanti saya akan mengajak teman-teman untuk membaca beberapa bagian dari kebenaran firman Tuhan. Ratapan 3 ayat 22 hingga ayat 24 berbunyi demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi tema hari ini adalah mensyukuri tahun 2020. Teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat apa saja yang terjadi selama tahun 2020 yang sudah kita lewati bersama. Kita masih ingat 1 Januari yang lalu terjadi banjir khususnya di sekitar Harapan Indah dan ibadah tahun baru pun di gereja ditiadakan. Betul apa betul? Ya, kami juga tidak ada ibadah tahun baru berhubung banjir yang lumayan besar pada awal tahun 1 Januari. Kemudian kembali ke Februari, di akhir Februari teman-teman kalau masih ingat kembali terjadi banjir juga yang akhirnya itu di minggu keempat bulan Februari itu gereja sekali lagi ditutup, tidak ada lagi ibadah, baik kebaktian umum maupun juga kebaktian remaja seperti ini. Kemudian kita ingat kembali teman-teman apa yang terjadi di awal Maret ketika Bapak Presiden Jokowi mengumumkan bahwa COVID-19 telah ditemukan ada di Indonesia. Diikuti dengan peraturan PSBB yang memaksa kita harus di rumah. Kita harus bekerja di rumah, studi di rumah, beribadah di rumah, dan juga melayani dari rumah. Memasuki bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, hingga di bulan November ini, PSBB masih diberlakukan, sekolah-sekolah belum buka. Rencana-rencana kita pun banyak yang gagal. Field trip dibatalkan, acara Paskah ditiadakan, euforia kelulusan. Wah, lulus dari SD, SMP, SMA, tidak ada. Acara farewell party dibatalkan juga.
Holiday dengan keluarga yang mungkin kita sudah rencanakan, tiket sudah dibeli, dibatalkan, tidak dapat dilakukan karena COVID-19 yang sudah menelan begitu banyak jiwa. Hal ini teman-teman merupakan situasi yang tidak kita harapkan terjadi di tahun 2020. Dan tidak hanya itu yang terjadi, mungkin sebagian di antara teman-teman ada yang langsung terkena dampak dari COVID-19 ini. Mungkin ada di antara teman-teman yang kehilangan orang tua. Mereka harus terinfeksi COVID-19, diisolasi. Bahkan mungkin ada di antara mereka yang harus meninggal dunia karena COVID ini. Ada mungkin di antara teman-teman yang memiliki orang tua harus di PHK. Mereka harus berhenti bekerja karena perusahaan tutup. Pendapatan orang tua juga berkurang. Mungkin di rumah juga kita mengalami stres karena PJJ yang harus kita ikuti setiap hari. Kita harus beradaptasi. Ditambah lagi kita harus menanggung juga stres dari orang tua kita yang kena PHK. Yang tertekan karena pendapatan keluarga yang berkurang. Tidak ada pilihan bagi kita. Kalau dulu kita bisa keluar rumah, mencari teman, sekarang kita harus di rumah. Selama berapa lama teman-teman? Lebih dari 8 bulan kita di rumah saja. Lalu apa yang perlu kita syukuri kalau begitu di tahun 2020? 11 bulan kita sudah melewatinya. Apa yang akan kita syukuri? Tidakkah semuanya ini hal-hal yang buruk? Jangan-jangan evangelis visi salah memberikan tema pada hari ini. Jangan-jangan remaja, pengurus remaja salah menentukan tema mensyukuri tahun 2020. Apa yang perlu disyukuri? Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam firman Tuhan yang tadi kita telah bacakan bersama, mengingatkan kita bahwa banyak memang hal yang terjadi selama 11 bulan kita melewati tahun ini. Tetapi bahwa betapa banyak juga kebaikan Allah yang telah kita terima bahkan di tengah-tengah masa sulit yang sedang kita hadapi. Kasih Allah tidak pernah berkurang atas hidup kita. Dan dari firman Tuhan yang tadi kita bacakan bersama di dalam kitab Ratapan, setidaknya ada 3 hal alasan mengapa kita harus mensyukuri tahun 2020. Yang pertama, karena kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Nabi Yeremia sebagai penulis dari kitab Ratapan ini berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Terjemahan lain mengartikannya demikian. Kita masih hidup karena kasih setia Tuhan tak pernah berakhir. Sekali lagi, kita masih hidup karena kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir. Atau terjemahan King James Version mengartikan demikian. Ini adalah belas kasih Tuhan. Kita tidak dimakan habis, kita tidak habis lenyap karena belas kasih-Nya tidak pernah gagal. Teman-teman High Teens yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika menulis surat kitab Ratapan ini, bangsa Israel pada saat itu sedang di dalam masa syukar. Yerusalem sebagai ibu kota kerajaan sekaligus pusat keagamaan orang Yahudi ditaklukkan, dihancurkan sebagai hukuman Allah atas kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Penghancuran yang terjadi di Yerusalem pada saat itu begitu cepat dan menghabiskan segala-gala yang mereka miliki. Bahkan Raja Israel pada saat itu dan juga penduduk Yerusalem ditawan, dibawa ke Babel. Ini benar-benar masa sukar yang sangat berat. Maka di ayat sebelumnya Nabi Yeremia berkata, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Sang Nabi merasa tertekan, sang Nabi merasa sedih, sang Nabi merasa frustasi karena hukuman yang begitu berat yang terjadi atas bangsa Israel. Tetapi sang Nabi tidak berhenti sampai tertekan dalam dirinya. Ia melanjutkan kata-katanya,
Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Hadirin yang terkasih, ketika kita mensyukuri tahun 2020, hal pertama yang kita syukuri adalah kita masih hidup hingga hari ini adalah karena belas kasihan Tuhan. Dan belas kasihan Tuhan ini selalu menaungi kita hari lepas hari. Hadirin mungkin masih ingat bagaimana peristiwa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Di sana ada tiang awan yang menaungi mereka setiap hari. Dan juga ada tiang api yang berjalan di depan mereka. Ini menunjukkan bahwa pemeliharaan Allah, penyertaan Allah sungguh sempurna bagi bangsa Israel. Bahkan kalau kita ingat setiap hari ketika embun itu turun dari langit, apa yang terjadi? Mana dari sorga itu, roti dari Tuhan itu turun untuk mencukupkan apa yang dibutuhkan oleh bangsa Israel. Ini setara dengan firman Tuhan yang berkata bahwa selalu baru tiap pagi, besar setiamu. Banyak mungkin kita kehilangan selama tahun 2020. Namun kita bersyukur karena kasih Tuhan kita masih hidup hingga pada hari ini. Maka hal pertama yang kita syukuri di tahun 2020, kita bersyukur untuk hidup yang masih Tuhan berikan kepada kita. Banyak orang yang ingin hidup, banyak orang yang ingin lebih panjang lagi Tuhan kasih kesempatan untuk hidup. Tetapi COVID-19 berkata lain. Begitu banyak orang yang akhirnya meninggal dunia, yang tidak memiliki hidup lagi, kesempatan untuk hidup lagi di dalam dunia ini karena COVID-19 ini. Dan tidakkah ini merupakan ucapan syukur kita kepada Tuhan? Jikalau hari ini kita masih hidup, itu karena belas kasihan Tuhan atas hidup kita. Teman-teman, hadirin yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hal kedua yang perlu kita syukuri di tahun 2020, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, adalah karena kita berharga di mata Tuhan. Bulan Mei yang lalu, sepasang sepatu bekas milik Michael Jordan berhasil terjual dengan menembus angka yang sangat fantastis dalam sebuah acara lelang, yaitu seharga $560.000 atau setara dengan 8,3 miliar. Wow, bagaimana mungkin sepatu bekas tersebut sangat berharga. Teman-teman, kepemilikan Michael Jordan atas sepasang sepatu bekas tersebut yang membuat sepatu bekas itu berharga, bernilai, sehingga akhirnya dibeli dengan harga yang begitu tinggi. Michael Jordan adalah seorang pemain basket dunia yang sangat terkenal. Hadirin yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana engkau memandang hidupmu saat ini? Bagaimana orang lain memandang engkau? Yang perlu engkau ingat bahwa engkau berharga di mata Tuhan. Engkau istimewa, engkau spesial. Karena kepemilikan Allah atas hidupmu. Dan tidak hanya itu, Allah memperlakukan engkau juga sangat istimewa. Saat ini teman-teman, kalau kita perhatikan, kita itu tidak pernah bisa terlepas dari namanya gadget. Setuju enggak? Kita enggak bisa pisah jauh dari gadget. Bahkan ketika makan main gadget. Belajar juga lewat gadget. Jadi gadget merupakan barang yang sangat penting pada saat ini. Kita bisa betah di rumah karena ada gadget. Saya nggak bisa bayangkan bagaimana teman-teman menghabiskan waktu di rumah saja tanpa memegang gadget. Itu pasti hal yang sangat membosankan. Ketika kita mendapatkan gadget baru, seri terbaru, apa yang kita lakukan dengan gadget tersebut? Kita akan memperlakukannya dengan sangat istimewa. Tidak mungkin gadget yang baru, seri terbaru yang paling bagus ini kita biarkan tergeletak begitu saja. Bahkan kalau ada, kita tidak boleh mengizinkan satu orang pun
memainkan gadget baru kita tersebut. Karena kenapa? Gadget tersebut kita anggap, kita lihat sangat berharga. Namun teman-teman, seiring dengan waktu, rasa kagum kita terhadap gadget itu sudah berubah. Perlakuan kita terhadap gadget itu juga berubah. Sebulan, apalagi kalau udah setahun, kita memperlakukannya tidak istimewa lagi. Kita menganggapnya tidak berharga lagi. Kita mulai bosan, kita mulai sembarang menaruhnya. Kita tidak menjaganya seperti pertama kali kita mendapatkan gadget tersebut. Hai teens yang terkasih, Allah mengasihi kita tidak seperti kita memperlakukan gadget kita. Yang hari ini kita anggap sangat berharga, namun sebulan atau setahun kemudian nilainya sudah berkurang. Kita berharga di mata Tuhan, maka Tuhan datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita. Kita membaca di dalam 1 Yohanes 4 ayat 10, firman Tuhan berkata, inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Hai teens yang terkasih, kita berharga karena Tuhan sangat mengasihi kita. Kita berharga karena Yesus Kristus telah mati bagi kita. Kita berharga karena Tuhan telah menebus kita. Kita berharga karena darah Yesus Kristus telah tercurah untuk menebus dosa-dosa kita. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19, firman Tuhan berkata demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu wariskan dari nenek moyangmu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas dan perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Kita telah ditebus dengan darah yang mahal. Kebenaran ini mengubah identitas kita sebagai seorang pendosa menjadi anak-anak yang dikasihi Allah. Kita diselamatkan, diberikan hidup yang kekal oleh karena kasih karunia Allah. Maka sangat penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak remaja, untuk mengenal siapa diri kita. Kita adalah anak-anak Allah. Identitas kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan Yesus Kristus ini sangat penting. Sehingga kita menaruh keberhargaan diri kita itu bukan kepada sesuatu yang kita pakai. Kita berharga bukan karena gadget termahal yang kita gunakan. Kita berharga bukan karena begitu banyak follower kita di media sosial. Kita berharga bukan karena banyak yang like postingan kita di Instagram. Kita berharga bukan karena segala talenta yang Tuhan berikan bagi kita. Tidak. Kita berharga karena kita adalah milik Allah. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tatkala kita menaruh keberhargaan kita di atas dasar yang benar, maka kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh apapun. Di zaman ini, banyak anak-anak remaja di luar sana yang depresi. Banyak juga di antara mereka yang akhirnya mengakhiri hidup. Mereka tidak bisa menerima keadaan diri mereka. Mereka protes dengan bentuk hidung mereka protes dengan bentuk tubuh mereka protes dengan orang tua mereka, dengan keluarga mereka yang tidak sempurna. Mereka tidak puas dengan apa yang Tuhan sudah berikan bagi mereka. Mengapa akhirnya banyak dari antara remaja-remaja ini yang mengakhiri hidup? Hanya karena tidak dibelikan gadget baru oleh orang tua. Hanya karena tidak diterima di perguruan tinggi dan juga sekolah negeri. Hanya karena cinta ditolak atau diputusin. Mereka akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidup. Bahkan kalau kita lihat kejahatan di media sosial. Karena begitu banyak yang dislike. Yang menghujat mereka di media sosial. Akhirnya mereka kehilangan dasar. Mereka kehilangan pijakan. Dan akhirnya mereka stres, mereka depresi dan mengakhiri akan hidup. Hai teens yang dikasihi oleh Tuhan. Identitas yang kabur, keberhargaan diri yang salah
akan membuat kita menjalani kehidupan yang rapuh dan sangat ringkih. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, identitas kita jelas, kita berharga karena Allah yang memiliki hidup kita. Kita berharga karena darah Yesus Kristus telah menebus kita. Kita berharga karena kita dikasihi oleh Allah. Kita berharga karena kasih Allah di dalam hidup kita tetap dan selama-lamanya. Di dalam Yeremia 31 ayat 3 firman Tuhan berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Saya rindu di masa-masa pandemi ini teman-teman lebih banyak lagi merenungkan akan keselamatan yang telah kita terima di dalam Yesus Kristus. Karena kekristenan itu bukanlah agama. Kekristenan itu adalah relasi kita dengan Tuhan. Dan tatkala hati kita terkoneksi dengan Tuhan, di situ baru kita menemukan identitas kita yang benar. Bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Teman-teman kalau melihat di kaca saat ini, lihat ya jerawat saya banyak ya. Sebenarnya yang aslinya itu lebih banyak teman-teman. Tapi berapa banyak anak-anak remaja hanya karena jerawat itu bisa depresi. Padahal sekarang kan di HP, di kamera itu kan tinggal pakai filter. Kayak sekarang kan pakai filter nih, jadi gak terlalu kelihatan. Yang ingin saya sampaikan, jangan pernah menaruh keberhargaan dirimu kepada segala sesuatu yang fana dan akan segera berlalu. Tetapi mari bersyukur karena anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus bagi kita. Bukan karena engkau pintar bermain musik. Bukan karena engkau pintar bernyanyi, tidak. Bukan karena engkau adalah siswa yang berprestasi, tidak. Bukan karena engkau melayani Tuhan dengan begitu rajin, bukan. Tuhan mengasihi kita. Karena memang Ia mengasihi kita. Karena kita berharga di matanya. Maka hal yang kedua tadi yang saya katakan yang perlu kita syukuri di tahun 2020 ini adalah karena kita berharga di mata Tuhan. Teman-teman, hal yang ketiga. Yang pertama tadi, karena belas kasihan Tuhan kita hidup hingga pada saat ini. Dan yang kedua, karena kita berharga. Identitas kita jelas di dalam Kristus. Dan keselamatan kita adalah keselamatan yang pasti. Hal yang ketiga adalah karena pribadi Allah yang baik. Kalau kita membaca Mazmur 107 ayat 1, firman Tuhan berkata di sana, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Jadi pemazmur itu hendak mengajak kita ketika kita bersyukur. Bersyukur itu bukan karena kita penuh berkat. Bersyukur itu bukan karena kita di dalam keadaan yang aman, yang baik, terjauh dari COVID-19. Bersyukur bukan karena kita memiliki keluarga yang perusahaannya baik-baik saja. Di antara orang lain yang sudah gulung tikar, bukan. Pemazmur hendak mengatakan untuk mengajak kita bahwa kita menaruh rasa syukur kita itu kepada pribadi Allah yang baik. Yang kasih setianya itu selama-lamanya. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tuhan yang baik ini adalah Tuhan yang memberikan kita orang tua di rumah. Tuhan yang baik ini adalah Tuhan yang memberikan kita papa mama. Saya mengerti pergumulan dari sebagian teman-teman yang mungkin tidak senang ketika papa mamanya membangunkan. Sedikit memaksa, sedikit tegas, harus ikut ibadah. Ini mulainya jam 11 kan ya? Ya, ini kan hari libur, maunya tidur. Tetapi papa mama kadang kelewatan ya, bangunin ibadah. Udah itu kita udah duduk di depan TV atau di depan laptop, di depan HP untuk beribadah. Masih ada lagi suara, hei mandi. Masa ibadah masih pakai baju tidur? Masa ibadah belum gosok gigi? Masa ibadah belum mandi?
Masa ibadah sambil tiduran? Papa mama itu kayaknya corong yang tidak berhenti ngomelin kita sepanjang hari. Benar apa betul? Ayo jawab. Benar apa salah? Banyak gak adik-adik mengalami hal itu? Belum lagi kalau PJJ. Waduh. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur ya kita masih punya papa mama yang dalam tanda kutip suka ngomel-ngomel di rumah. Bersyukur ya kita masih punya papa mama yang juga masih suka cerewet. Ibadah itu harus mandi dulu, harus pakai baju bagus. Kita menghadap Tuhan meskipun tidak ada orang yang melihat. Kita bersyukur teman-teman, masih ada yang ingatkan kita. Kalau ada corong yang bunyi-bunyi itu menandakan bahwa Tuhan belum ambil papa mama dari hidup kita. Dan bukankah itu sesuatu hal yang benar-benar kita syukuri di dalam hidup? Coba tanya teman-teman. Kepada teman-teman yang lain yang sudah lama mungkin tidak punya papa, udah lama tidak punya mama. Gimana perasaan mereka? Apakah mereka happy? Nggak ada yang ngomelin, nggak ada yang ingatin ibadah, nggak ada yang ingatin kerjakan PR, nggak ada yang ingatin harus on time ketika PJJ. Saya percaya teman-teman yang telah duluan kehilangan akan orang tua, perasaan mereka pasti tidak bahagia, pasti tidak senang. Mereka merindukan akan sosok papa, mereka merindukan akan sosok mama. Maka bagi teman-teman yang saat ini masih punya papa di rumah, bersyukur pada Tuhan. Hormati mereka. Dengarkan mereka. Taati mereka karena tidak ada orang tua itu yang merencanakan hal-hal yang buruk bagi anak-anaknya. Tuhan memberikan kita orang tua untuk melatih kita bagaimana seharusnya kita beribadah, bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan ini. Tetapi bagi juga teman-teman yang harus kehilangan orang tua, mungkin tidak lama, mungkin belum lama, kehilangan papa atau kehilangan mama. Firman Tuhan di dalam Mazmur 107 ini mengingatkan kita, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Karena walaupun apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, baik ataupun buruk, Tuhan itu tidak pernah berubah. Ia baik saat ini, kemarin, dan esok sampai selama-lamanya. Tuhan baik di dalam hidup kita. John MacArthur berkata demikian. Hati yang bersyukur sangat berbeda dengan kebanggaan, keegoisan, dan kekhawatiran. Hati yang bersyukur itu menolong orang-orang percaya untuk bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Bahkan dalam masa-masa yang paling berat sekalipun. Tak peduli berapapun berombaknya lautan, hati orang percaya dapat dengan tenang di hadapan Tuhan karena pujian dan rasa syukur yang tulus kepada Tuhan. Jadi ucapan syukur kita yang kita naikkan kepada Tuhan itu menandakan bahwa kita percaya kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Dan juga Tuhan yang mengambil kendali atas hidup kita. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang baik yang tidak pernah berubah. Teman-teman High Teens yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menjalani 32 hari lagi dalam tahun 2020. Dengan terus mensyukuri akan belas kasihan Allah yang mengizinkan kita hidup hingga pada hari ini. Ini yang pertama. Dan yang kedua, mensyukuri keselamatan kita di dalam Yesus Kristus. Sehingga identitas kita jelas, kita berharga di mata Tuhan. Dan yang ketiga, mensyukuri tentang pribadi Allah yang baik. Allah yang tidak pernah berubah, yang mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Kiranya Tuhan yang menolong kita, hari-hari kita dipenuhi dengan ucapan syukur, bukan keluh kesah dan sungut-sungut. Karena ucapan syukur kita menyenangkan hati Tuhan. Teman-teman High Teens, mari kita masuk di dalam saat hening. Mari kita berdiri.
Kita akan menyatakan pernyataan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang sangat mengasihi kami, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, jikalau pada hari ini kami dapat beribadah dan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami agar kami menjadi anak-anak tunas, anak-anak remaja yang terus menaikkan syukur kepada Allah karena kasih Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kami. Tolong kami untuk kami terus mengingat identitas kami sebagai anak-anak Tuhan. Dan tolong kami untuk terus mengingat pribadi Tuhan yang tidak pernah berubah. Allah yang maha baik yang mengasihi kami. Pada saat ini Tuhan kami mau berdoa menyerahkan untuk high teens ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada di antara mereka yang sedang dalam pergumulan, dalam keadaan sakit, atau ada di antara mereka juga Tuhan yang tidak lama kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Mari Tuhanlah yang memberikan kekuatan, mari Tuhan yang memberikan penghiburan, dan biarlah firman Tuhan yang terus memberikan kepada mereka terang apa yang harus mereka lakukan di dalam hidup mereka. Tuhan Engkau berkati juga mungkin ada di antara kami dalam minggu ini harus mengikuti ujian akhir semester ini. Berikan kepintaran, berikan konsentrasi di dalam belajar, berikan ketekunan untuk mempersiapkan diri. Dan biarlah hasil yang kami dapatkan nanti di dalam ujian akhir ini ya Tuhan kami persembahkan untuk Tuhan. Dan Engkau sungguh bangga melihat prestasi yang kami dapatkan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga untuk setiap orang tua daripada anak-anak teens ini ya Tuhan. Berikan kesehatan, berkati pekerjaan dan usaha mereka. Berkatilah ekonomi keluarga, supaya berkat Tuhan juga tercurah atas kehidupan anak-anak teens ini. Tuhan Engkau juga memberkati bangsa dan negara kami. Bangsa dan negara kami terus berjuang melawan COVID-19. Tuhan Engkau memberkati pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah. Beri hikmat bijaksana. Dan juga di dalam usaha menemukan vaksin yang tepat, obat yang tepat di dalam mengobati akan penyakit ini. Tuhan berikan hikmat kepada para ahli. Kami percaya bahwa Engkau mengasihi bangsa kami. Engkau sedang berkarya bagi bangsa ini. Dan Engkau akan memberikan kemenangan bagi bangsa ini terhadap pandemi yang sedang berlangsung saat ini. Tolong kami untuk tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Dan setia mengikut Engkau sampai akhir hidup kami. Berkati gereja kami, GKI Harapan Indah. Di dalam segala pelayanan-pelayanan yang terus dilakukan. Engkau yang menolong. Supaya setiap pelayanan itu dapat berguna untuk pertumbuhan iman dari seluruh jemaat yang ada. Berkati untuk para hamba-hamba Tuhan. Para majelis, para pengurus komisi-komisi. Biarlah bersehati dan terus bergandengan tangan di dalam melayani Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau sudah mendengarkan doa kami. Sebab kami berdoa di dalam satu nama. Nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang telah mengajarkan kami berdoa.
Terima kasih untuk membawa firman pada hari ini. Semoga firman-Nya bisa menjadi rema bagi kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Nanti akan di layar akan tertera scan QR code dan juga rekening BCA atas nama GKI Harapan Indah. Nanti teman-teman bisa scan QR-nya atau langsung transfer melalui rekening BCA. Atau mungkin teman-teman bisa dikumpulin dulu uang persembahannya sampai mungkin nanti ketika nanti ibadah berlangsung sudah bisa di gereja bisa langsung dikasih gitu. Kita akan memberikan persembahan kita akan mengiringi lagu dengan Tabu Gendang. 2 Korintus 8 ayat 12 berkata, sebab jika kamu rela memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasar apa yang ada tidak padamu. Tabu gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gembus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermazmur, ikut serta kita percaya dan kepada-Nya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya, terpuji namanya. Puji telah dari himpitan, Ia bebaskan umat-Nya. Habis mendung, Ia berikan sinar mentari yang cerah. Puji terus Yang Maha Kudus, bebanmu yang berat digantinya berkat. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas berkat yang Kau berikan pada hidup kami. Bersyukur Bapa Kau masih menyertai sepanjang tahun 2020 ini. Bapa, kiranya kami telah memberikan yang terbaik dari yang telah Kau berikan bagi hidup kami Bapa. Kiranya persembahan ini dapat berguna untuk membalas kerajaan-Mu di dunia ini. Berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini Bapa. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. ...2020 sudah hampir menutup lembaran bukunya. Bersyukur bahwa Tuhan masih memimpin dan menyertai hidup kita. Biarlah dengan iman kita menjadi dasar harapan bahwa Tuhan telah menjamin hidup kita. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Katakan dengan iman. Dengan iman
bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Temukan cinta. Temukan cinta dalamku, setiaku kepadamu selamanya. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Kepada pembawa firman, persilakan. Teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Kau di hatiku. Kau di hatiku, kau di pikiranku, dan
membawaku